Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Lia Nur Wahidatul Ummah dengan NIM 858749367 akan melakukan praktik pencemaran lingkungan. Alat dan bahan yang dibutuhkan kali ini yaitu buku praktikum IPA di SD. Kemudian ada penggaris dan air ledeng atau PDAM, biji kacang hijau yang telah direndam, kemudian air dalam wadah yang berbeda, deterjen, sendok, gelas untuk mengambil air, dan tisu. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan 14 gelas dengan label 1 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,1%, dan label kontrol yaitu dengan air ledeng atau PDAM. Dan yang terakhir adalah kardus. Langkah-langkah percobaan. Pertama, saya akan membuat larutan untuk setiap konsentrasi. Yang pertama yaitu larutan dengan konsentrasi 100% dengan menggunakan takaran 1 sendok teh deterjen. Kemudian saya tuangkan ke dalam gelas yang sudah saya beri label 100%. Setelah saya tuangkan pada gelas larutan 100%, di situ pada teko masih terdapat separuh dari air yang sudah saya tuang ke gelas 100%. Kemudian saya isi lagi sampai batas yang telah saya tentukan. Barulah kemudian saya taruh ke gelas 50% sesuai batas yang telah saya tentukan di situ. Saya isi air lagi, begitu seterusnya sampai dengan pada gelas dengan konsentrasi 3,1%. Setelah gelas 1 sampai 6 sudah terisi dan gelas yang terakhir yaitu gelas ke-7 dengan label kontrol air ledeng, saya isi dengan air ledeng atau PDAM sesuai batas yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu beri gelas, yaitu 7 gelas dengan tisu. Jadi gelas yang belum diisi air tadi diisi dengan tisu pada alasnya. Beri tisu sampai gelas ke-7. Setelah semua gelas sudah diisi tisu, kemudian mengisi gelas yang telah diisi tisu itu dengan air sesuai dengan label, kira-kira sekitar 100 ml ya.
Setelah gelas yang terdapat tisu diisi dengan larutan sesuai konsentrasi, kemudian masukkan 10 biji kacang hijau. Di sini pastikan agar hilum mengarah ke bawah. Setelah itu, taruh semua gelas yang sudah diisi biji kacang hijau ke dalam kardus untuk disimpan, ditutup rapat. Kemudian simpan kardus di tempat yang aman. Beginilah posisi di dalam kardus. Di sini saya pastikan dengan menutup dengan kain hitam agar tidak ada cahaya yang masuk di dalam kardus. Setelah 24 jam, beginilah kondisi biji kacang hijau yang ada di dalam kardus. Di sini sudah mulai ada yang tumbuh bakal-bakal akarnya ya, meskipun nggak semuanya, hanya beberapa saja. Ini kondisi setelah 48 jam, kondisinya masih sama dan hanya ada 1 atau 2 saja biji kacang hijau yang bertumbuh bakal akarnya semakin panjang sedikit. Untuk kesimpulannya, adanya deterjen pada campuran air mempengaruhi proses pertumbuhan pada biji kacang hijau, yakni biji kacang hijau tumbuh sangat lambat sekali. Hal ini dipengaruhi oleh air yang sudah tercampur deterjen dan tidak adanya sinar matahari yang masuk. Sedangkan untuk biji kacang hijau di air kontrol pada percobaan saya hanya tumbuh bakal akar sedikit dan beberapa hanya mengelupaskan kulit bijinya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya cahaya matahari yang masuk. Demikian tugas praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.